Bab 3269. Pemberian yang menggiurkan. Selain itu, ini adalah 10 bagian teknik yang lengkap. Jika semuanya digabungkan, bukankah hampir 1000 orang akan mendapatkan manfaat darinya? Pikiran semua kultivator itu menjadi sangat aktif. Meskipun mereka tidak dapat menemukan teknik yang hanya terdiri dari 1 atau 2 bagian, apakah mereka juga tidak memiliki peluang untuk menemukan 1 dari 10 bagian? Oleh karena itu, semua kultivator tersebut bukan hanya bergegas ke ruang penyembunyian kitab, bahkan ada beberapa yang memiliki pikiran lebih aktif langsung mengeluarkan slip giok ketika sedang berlari dan mulai menghubungi semua teman yang mereka kenal agar membantu mereka menemukannya. Ada beberapa dari mereka tidak mampu memahami ilmu pemurnian obat, jadi manfaat dari Erik tidak berguna dari mereka. Namun, mereka dapat menukarnya dengan benda lain jika mendapatkannya. Selama kultivator menemukan teknik ini dan memperoleh pemberian dari Erik, apakah mereka masih perlu khawatir pemberian tersebut tidak dapat ditukar? Jangankan yang lain, pil dewa tingkat 8 yang sempurna itu pun sudah sangat berharga. Jika dibandingkan dengan ini, sedikit poin kontribusi yang dibutuhkan untuk memasuki ruang penyembunyian kitab sungguh bisa diabaikan. Ketika melihat ratusan kultivator di sekitarnya yang bergegas ke arah ruang penyembunyian kitab dan semakin banyak orang yang bergabung dengan mereka, Erik tersenyum tipis karena rencananya berhasil. Alasan mengapa dia memberi hadiah yang begitu berharga karena ingin membuat banyak kultivator tergila-gila akan hal itu. Semakin banyak orang yang berpartisipasi, peluang menemukan ilmu tiada dua akan semakin besar. Tentu saja, 10 teknik ini juga dia pilih secara acak. Dikarenakan pernah membaca begitu banyak buku klasik, menemukan beberapa teknik yang mengandung kesulitan masih termasuk hal yang sangat mudah baginya. Ditambah dengan beberapa teknik yang dia karang, tujuan sebenarnya tidak akan ketahuan oleh siapapun. Meskipun ilmu tiada dua ini benar-benar merupakan buku klasik yang bermasalah, dia hanya perlu menyalahkan hal ini kepada master rahasia langit tersebut. Tentu saja, jika membocorkan ilmu tiada dua ini, tingkat risikonya memang lebih besar daripada dia mencarinya sendiri. Namun, dia tidak memiliki banyak waktu untuk tinggal di daratan Jiushu. Jika dia tidak bisa menelusuri semua buku klasik di ruang penyembunyian kitab dalam waktu 3 bulan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain lagi. Terkhusus berada di tempat seperti ruang penyembunyian kitab, yang tidak diperbolehkan menyebarkan kerohanian, yang menyebabkan masalah menjadi semakin merepotkan. Efisiensinya akan tetap sama asalkan menambah jumlah orang. Selain itu, sekarang dia tidak perlu mencarinya sendiri, ratusan kultivator bersedia membantunya. Beberapa teman seiman, jika ada pertanyaan, boleh tanyakan sekarang. Sebelum itu, Erik harus menyelesaikan para master pemurni obat yang memang memiliki kebingungan tersebut. Pada saat yang bersamaan, beberapa pengurus di dalam ruang penyembunyian kitab sedang menguap karena bosan. Meskipun ruang penyembunyian kitab sangat luas dan mengoleksi jumlah buku yang tak terhitung, pekerjaan mereka sesungguhnya sangat santai dan kultivator yang mereka layani setiap hari juga tidak banyak. Bagaimanapun, semua kultivator pasti fokus dalam berkultivasi, ditambah dengan pelatihan di luar. Hanya sedikit jumlah kultivator yang benar-benar tertarik dan memiliki tujuan dalam memahami berbagai macam buku klasik teknik dalam jumlah besar. Namun, pengurus-pengurus tersebut tiba-tiba bersemangat, mereka merasakan permukaan lantai yang bergetar, seolah-olah sesuatu menyebabkan terjadinya getaran tersebut. Gempa bumi. Tetapi, itu tidak mungkin. Formasi di luar ruang penyembunyian kitab sangat ketat. Jangankan gempa bumi, meskipun kultivator bertarung dengan metode yang mengerukan, ruang penyembunyian kitab ini juga tidak akan terpengaruh.
Dari mana asalnya getaran tersebut? Lihat keluar pintu. Begitu kebingungan melonjak di hati para pengurus ini, mereka mendengar suara teriak. Mereka kemudian melihat ke arah datangnya suara dan seketika memelototkan mata mereka. Sebuah adegan yang jarang terlihat muncul di luar gerbang ruang penyembunyian kitab. Sekelompok kultivator yang berjumlah ratusan orang bergegas menuju ruang penyembunyian kitab dengan mata yang berbinar, yang seperti serigala kelaparan. Apa yang terjadi? Apakah sekelompok orang ini ingin melakukan keributan di ruang penyembunyian kitab? Apa yang ingin kalian lakukan? Menerobos ruang penyembunyian kitab dan merusak slip giok buku klasik adalah kejahatan serius. Segera mundur, jangan mencari mati. Di kejauhan, pemuja yang bertanggung jawab juga segera terbang keluar ketika melihat situasi yang tidak mendukung dan semua pengurus juga berteriak terhadap orang-orang tersebut. Jangan menghalangi kami untuk menjadi kaya, pinggirlah. Kalian yang mencari mati jika terus berdiri di sini. Kami semua datang untuk membaca buku dan telah membayar dengan poin kontribusi. Berdasarkan apa kalian menghalangi kami? Namun, kultivator-kultivator tersebut mengabaikan mereka. Setelah mendorong para pengurus, mereka berlari ke area yang berbeda seperti beberapa ekor naga panjang. Dilihat dari tatapan mereka, mereka benar-benar bergegas ke berbagai rak buku klasik. Hal tersebut membuat para pemuja dan pengurus tersebut tercengang. Dari token orang-orang tersebut, mereka benar-benar membelinya dengan poin kontribusi. Cahaya formasi juga tidak melarang mereka. Mereka bukan datang untuk membuat masalah, melainkan datang untuk memahami buku klasik. Apa yang terjadi? Apakah ilmu sihir tidak lagi populer bagi kultivator sekarang dan membaca buku menjadi populer bagi mereka? Setelah orang-orang tersebut memasuki ruang penyembunyian kitab, sebagian dari mereka langsung naik ke lantai 6 dan sebagian bergegas ke lantai 1 yang terdekat. Erik hanya memberi nama 10 teknik, tidak memberikan semua yang lain. Siapapun tidak jelas di mana buku klasik tersebut terletak. Namun, ada beberapa orang yang terlahir sebagai anak terpilih. Haha, aku menemukannya. Teriakan bahagia yang tidak tertekan segera berbunyi di depan pintu ruang penyembunyian kitab. Seseorang kemudian bergegas keluar seperti mendapatkan harta karun. Teman seiman, teknik yang manakah yang kamu temukan? Benar, aku bersedia untuk membeli tempat di mana teknikmu ini berada dengan koin roh. Beberapa kultivator yang mendengar gerakan tersebut langsung berteriak. Namun, kultivator tersebut sama sekali tidak memperhatikan mereka dan langsung melarikan diri. Apakah kalian sedang bercanda? Bagaimana jika terjadi suatu masalah karena dia memberitahu hal-hal ini kepada kalian sebelum dirinya mendapatkan hadiah dari Erik? Lagi pula, dia memiliki banyak kesempatan jika ingin menjual informasi tersebut. Tadi, dia sepertinya di lantai 2. Ayo, pergi ke lantai 2 untuk menemukannya. Kultivator yang masih berada di dalam ruang penyembunyian kitab juga tidak bodoh. Sebagian besar dari mereka bergegas menuju lantai 2. Semakin baik jika orang-orang ini pergi ke lantai 2. Aku tidak percaya 10 teknik yang diinginkan Master Qin semuanya terletak di lantai 2. Dikarenakan mereka semua telah pergi, aku bisa menemukan teknik-teknik di lantai ini. Singkatnya, semua kultivator memiliki pemikiran tersendiri dan mencarinya dengan upaya keras. Erik juga tidak beromong kosong ketika menghadapi kultivator yang bergegas ke arahnya dan mengatakan informasi tentang teknik tersebut dengan suara bergetar. Setelah membuktikan teknik tersebut, dia langsung memurnikan sebutir pil dewa tingkat 7 yang diinginkan kultivator tersebut. Raungan naga kembali terdengar.
Ketika melihat kultivator tersebut berterima kasih dengan bahagia dan menerima pil mujarab, beberapa kultivator penonton yang tidak berencana mencarinya juga tergiur. Dibandingkan dengan melihat secara langsung, ucapan godaan seperti apapun tidak dapat membuat orang lain tertarik. Kultivator ini hanya memiliki kultivasi tahap jiwa murni, tetapi dia mendapatkan sebutir pil dewa sempurna karena keberuntungannya yang bagus. Selain itu, dia juga mendapatkan hak untuk mendengar ajaran. Jika dia dapat melakukannya, mengapa aku tidak dapat melakukannya? Ketika melihat kultivator-kultivator di bawah panggung itu sedikit tergiur, Erik juga memilih untuk mengubah jadwal. Semuanya, kegiatan pengajaran sore ini akan diubah menjadi besok. Deviena, kalian boleh menjaga di sini secara bergantian. Jika ada yang menemukan teknik, catat informasi mereka dan konfirmasikan saat aku datang. Baik, Master Qin. Deviena dan dua orang lainnya mengangguk. Setelah mendengar perubahan waktu, orang-orang itu juga tidak lagi ragu-ragu. Lagi pula, Erik akan segera pergi, untuk apa mereka tetap di sini? Setelah menyelesaikan pertanyaan dari beberapa pelatih obat yang tersisa, Erik segera berdiri dan meninggalkan tempat tersebut. Sejujurnya, dia merasa sedikit lelah setelah bekerja seharian. Selain itu, dirinya juga terus bekerja tanpa henti baik siang maupun malam setelah datang ke Istana Bintang. Di dalam Istana Bintang, terdapat tempat tinggal yang khusus disediakan bagi para sosok bintang. Setelah Erik menyewa salah satu tempat tersebut, dia langsung berlatih dengan duduk bersila di dalamnya. Bersambung.